Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi maaf mengganggu waktunya. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kota Tegal ingin menyampaikan sebuah materi yang secara kasarnya sosialisasi. Jadi tujuan kami ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Keluarga Negara. Tahu ya, PKN. Jadi nanti kalian pasti yang mondok-mondok ini ketika sudah lulus aliyah atau sudah lulus SMK, SMA, misal mau lanjut kuliah, pasti ada tugas akhir. Ini saya kasih gambaran dulu. Jadi untuk materi presentasinya judulkan gotong royong, kekuatan bersama untuk kemajuan. Kenapa kami mengambil materi gotong royong? Karena dilihat dari lingkup pondok pesantren pasti sudah terlalu sering melakukan gotong royong. Tapi walaupun sering, pasti ada salah satu anak yang malas untuk melakukan gotong royong. Pasti ada salah satu anak atau beberapa lah yang ketika diajak gotong royong itu tidak ada inisiatif untuk melakukan gotong royong. Jadi makanya kami tujukan ke lingkup pondok pesantren untuk sosialisasi tentang gotong royong. Dan untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Mas Imam sebagai kepala sekolah. Ya, langsung saja pengertian gotong royong. Gotong royong adalah konsep kerjasama dan saling membantu di antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Istilah lain gotong royong berasal dari bahasa Jawa yang mana gotong berarti mengangkat dan royong berarti bersama-sama. Menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara kolektif untuk menyelesaikan tugas atau masalah secara bersama. Ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Nah, jadi gotong royong sendiri itu udah terbentuk dari kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Semua gotong royong sudah terlihat kegiatan membangun integrasi lumbung sehingga kegiatan sosial dan keagamaan. Pada masa penjajahan itu, nilai gotong royong tetap hidup sebagai bentuk solidaritas perlawanan sebagai terhadap penjajah. Jadi beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi, pekerjaan selesai lebih cepat dan efektif. Yang kedua, ekonomi, menghemat biaya dan sumber daya. Ketiga, sosial, mempererat hubungan antar warga, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Keempat, kemajuan, membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Kita jangan hanya cukup bersosialisasi saja, tidak hanya cukup menyampaikan edukasi, tapi kita juga menjadi contoh untuk semuanya bahwa gotong royong itu efeknya baik. Gotong royong adalah kegiatan yang baik, dan mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin. Setelah kita memberikan edukasi, memberikan contoh, kita juga menjadi penggerak kegiatan, mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin. Seperti yang diterangkan oleh Mas Deden tadi, seenggaknya seminggu sekali kita bergotong royong, entah itu membersihkan lingkungan, membersihkan halaman, membersihkan komplek, itu perlu seminggu sekali. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi. Misal ketika di lingkup masyarakat, kalau di pondokan tidak mungkin untuk menggunakan teknologi. Misal kalian nanti ketika sudah masuk di lingkup masyarakat, pasti semua ada yang di rumah sendiri. Nah, untuk komunikasinya kita harus menggunakan teknologi. Contoh, kita buat grup WhatsApp. Kita manfaatkan teknologi itu. Kita buat grup WhatsApp, mengadakan kegiatan gotong royong seminggu sekali. Nah, itu contoh dari memanfaatkan teknologi
untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya, nah untuk kesimpulannya, gotong royong itu merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi karena itu sudah menjadi nilai luhur dari nenek moyang kita, seharusnya kita harus bisa menjaga kegiatan tersebut. Jangan sampai kegiatan gotong royong itu punah. Karena di negara-negara lain, contoh negara-negara yang sudah maju, nilai gotong royong itu sudah menurun. Bahkan semuanya ada yang setiap rumah, berarti setiap tetangga itu kemungkinan gotong royong itu nggak ada. Jadi makanya kita sebagai penerus generasi leluhur harus selalu menjaga gotong royong dan mewariskan ke generasi-generasi yang akan datang. Semangat kebersamaan yang saling membantu ini terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti permasalahan lingkungan, permasalahan ekonomi. Kan bisa semisal di lingkungan pondok ada yang ekonominya menurun, kita gotong royong urunan ya. Misal ada yang temennya lapar, tidak ada uang, kita gotong royong urunan ke kayaknya kancane ngelih ya duitnya entah yang kita gotong royong urunan sebulan apa mengatusan ya, terus jajan koperasi kan enak ya. Nah kita bisa bergotong royong tidak hanya dengan fisik tapi kita bisa juga dengan materi. Dan dari menyelesaikan permasalahan kita bisa memperkuat ikatan sosial masyarakat, bisa memperkuat ikatan silaturahmi. Dengan melestarikan kegiatan ini kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan harmonis. Jadi untuk itu sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada penutup dari Mas Ali. Langsung saja. Jadi mungkin ya materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kami semua mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah rela menyisakan waktu yang aslinya mau gotong royong ya. Nah, pas banget materinya gotong royong, yang aslinya mau gotong royong tapi mengikuti sosialisasi dulu, mengikuti edukasi dulu. Jadi, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.